Sumpah banget, ini stres banget ya. Sumpah banyak Iya, jalan yuk. Ayo kemana? PCM yuk. Apa naik apa? Naik apa ya, cepet ya? Bluebird gak sih? Boleh ayo. Misi Bapak, Ya. Bapak namanya siapa ya? Nama saya Luki, di Bluebird kisaran 4 bulan. Menurut Bapak, Ya. keunggulan dari Bluebird sendiri itu apa? Prioritas kami sih jasa transportasi ya. Jadi ada jasanya, jadi kita itu ada servis pelayanannya juga. Jadi nggak sekedar transportasi. Loh, itu Dava gak sih? Iya, apa ya nak PCM? Iya, akhirnya kamu sampai. Kenapa? Kamu naik Bluebird. Sama dong kayak kita. Oh, kalian suka naik Bluebird juga? Iya. Ya, kalian penasaran gak sih sama profil dan laporan keuangannya Bluebird? Emang kamu tahu? Tahu dong. Kalau kita penasaran, langsung simak video ini. Saya akan menjelaskan komisaris pada PT Bluebird. Yang pertama yaitu Bayu Priawan Joko Sunoto. Posisinya sebagai ketua komisaris. Lalu untuk wakilnya ada Noni Sri Anjani Purnomo, wakil komisaris. Lalu Sri Andayani Lestari sebagai komisaris. Lalu ada Krisna Priawan Joko Sunoto juga sebagai komisaris. Lalu Gunawan Surjo Wibowo sebagai komisaris. Rinaldi Firmansyah sebagai komisaris. Budi Setiadi sebagai komisaris, Setio Wasito sebagai komisaris, Alamanda Santika sebagai komisaris. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan para dewan direksi yang mengelola dan bertanggung jawab kepada perusahaan PT Bluebird Tbk. Yang pertama adalah Bapak Adrianto Joko Sutono, Sarjana Teknik Magister Business Administration, selaku Direktur Utama. Yang kedua adalah Bapak Sigit Priawan Joko Sutono, Magister Business Administration, selaku Wakil Direktur. Dan yang terakhir ada Ibu Inawati Salim, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur. PT Bluebird Tbk memiliki dua kategori pemegang saham, yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali. Yang pertama, pemegang saham pengendali memiliki kepemilikan 74,8% saham. Komposisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Pusaka Citra Joko Sutono memiliki saham 28,4%, Purnomo Prawiro 12,1%, Krisna Priawan Joko Sutono 6,2%, Sigit Priawan Joko Sutono 6,1%, Indra Priawan Joko Sutono 5,9%, Adrianto Joko Sutono 5,3%, Sri Ayati Purnomo 4,8%, Sri Andriani Lestari 2,5%, Bayu Priawan Joko Sutono 0,3%, PT Chandra Investama 1,6%, PT Purnomo Investama 1,6%. Yang kedua, pemegang saham non-pengendali atau masyarakat umum memegang 25,2% saham. Dengan demikian, struktur kepemilikan saham PT Bluebird Tbk masih didominasi oleh keluarga pendiri melalui kepemilikan individu dan perusahaan investasi keluarga. Sementara publik memiliki seperempat porsi kepemilikan saham. Berdasarkan data di atas, total jumlah aset, baik aset lancar maupun tidak lancar, adalah sebesar 8,44 triliun rupiah. Angka tersebut memiliki kenaikan sebesar 11,35% dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,58 triliun rupiah. Jumlah liabilitas dari PT Bluebird Tbk, baik liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang, adalah sebesar 2,45 triliun rupiah, yang naik sebesar 25% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,94 triliun rupiah. Jumlah ekuitas dari PT Bluebird Tbk pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,99 triliun rupiah, yang meningkat sekitar 6,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, total liabilitas dan ekuitas perusahaan secara keseluruhan mencapai 8,44 triliun rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasi, di mana dalam tabel tersebut dijelaskan mengenai pendapatan secara neto ataupun pendapatan bersih.
di mana pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,96%. Meskipun terlihat bahwa beban yang dikeluarkan oleh perusahaan mengalami kenaikan sebesar 15,32% dari tahun 2023 ke tahun 2024, hal itu tidak mempunyai pengaruh yang buruk terhadap perusahaan tersebut, dikarenakan laba yang dihasilkan di tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 29,28%. Maka, hasil laporan keuangan tersebut dapat dinyatakan sehat. Pada awal periode, ekuitas PT Bluebird Tbk menyentuh angka 5.631.438 juta rupiah, dengan total dari pengaruh laba, dividen, dan penyesuaian lainnya sebesar 363.530 juta rupiah. Ekuitas PT Bluebird Tbk pada akhir periodenya mencapai angka 5.994.968 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa ekuitas yang terjadi pada PT Bluebird Tbk merupakan ekuitas positif. Pada tahun 2024, kas neto dari aktivitas operasi tercatat sebesar 1,06 triliun, sedikit menurun 2,99% dibandingkan 1,09 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok untuk mendukung ekspansi operasional dan peningkatan layanan. Meski menurun, arus kas operasi tetap kuat dan menunjukkan efektivitas perseroan dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, dari aktivitas investasi, perseroan mencatat arus kas keluar sebesar 912,70 miliar, turun 16,46% dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan optimalisasi belanja modal yang difokuskan pada permanjaan dan penambahan armada secara hati-hati dengan memperhatikan tingkat permintaan layanan dan strategi ekspansi jangka panjang. Dari sisi aktivitas pendanaan, kas neto tercatat sebesar 32,56 miliar, turun signifikan 65,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan meningkatnya pembayaran dividen sebesar 232 miliar serta kenaikan beban bunga menjadi 68 miliar. Namun beban ini diimbangi dengan penarikan pinjaman bank sebesar 839 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kenaikan bersih kas tahun 2024 mencapai 178,52 miliar, melonjak 93% dibandingkan dengan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan mampu menghasilkan arus kas yang kuat dari operasi, menginvestasikan kembali ke bisnis, serta tetap mempertahankan pertumbuhan positif meskipun ekspansi dilakukan. Secara keseluruhan, PT Bluebird Tbk di tahun 2024 masih menunjukkan kinerja arus kas yang sehat, meskipun ada peningkatan belanja investasi dan pembayaran dividen. Kas dari operasi tetap kuat sehingga kas akhir tahun 2024 naik menjadi 18%. Artinya, perusahaan mampu menjaga likuiditas dan tetap solid dalam mendukung ekspansi bisnisnya. Terima kasih.